Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa lamuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Udadia Abi Hanif dan juga Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Superkem Laraiba Hanifida yang saya hormati yaitu jajaran dewan guru, tak lupa juga dengan teman-teman saya dan orang tua saya berbahagia. Perkenalkan nama saya Divina Syabtu dari kelas 8 MTS Al-Qur'an Laraiba Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang Pondok Iktifakiyah. Nah teman-teman, jadi Pondok Iktifakiyah itu adalah salah satu podcast yang kita berikan waktu malam minggu kemarin. Jadi ceritanya itu santri Pondok Iktifakiyah itu sedang berlibur dan mereka tuh lagi keluar ke taman. Mereka jalan-jalan di Taman Datuk Keramat. Nah, pas keramat meneh. Nah, jadi mereka tuh di situ bertemu dengan 5 pemuda yang sedang bermabuk-mabukan. Nah, lalu ada 5 santri dari Pondok Iktifakiyah itu mengingatkan kepada 5 pemuda itu agar tidak mabuk-mabukan. Atau meminum minuman keras ya teman-teman. Habis itu 5 pemuda itu tersinggung akibat perkataan 5 santri. Nah, habis itu 5 pemuda itu mereka itu merencanakan berkumpul di suatu kafe dan merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, di situ ada Farhan dan lain-lain. Ini namanya asli ya teman-teman, Farhan. Nah, habis itu mereka berlima itu bersepakat untuk merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu membakar Pondok Iktifakiyah itu tersebut. Nah, setelah mereka merencanakan sesuatu tersebut, sampailah besok mereka berlima jam 4 berkumpul di lapangan belakang Pondok Iktifakiyah. Nah, belakang Pondok Iktifakiyah, lalu mereka sudah mencari tempat yang aman agar tidak ketahuan. Nah, tapi ada salah satu di antara mereka yang bernama Farhan, dia itu tidak jadi ikut karena dia berpikir 2 kali, koyo lapo aku melo kena piye kan. Terus habis itu mereka sudah itu jam 4 ya teman-teman. Jadi posisinya semua santri itu tertidur. Akhirnya Pondok Iktifakiyah itu tingkat 3 teman-teman. Nah, habis itu mereka berlima pun naik di lantai 3 pondok itu. Nah, jadi kan tangga, habis itu kan ada pintunya. Nah, pintunya itu tertutup, terkunci rapat. Habis itu 5 pemuda itu menyiram bensin sampai 1 pondok. Habis itu 5 pemuda itu juga menaruh 2 gas di depannya pintu sama di tangga-tangga itu. Nah, habis itu mereka semua itu dibakar. Habis melakukan itu mereka semuanya lari. Nah, lari. Terus habis itu udah semakin besar apinya. Habis itu kan santrinya kan belum itu kan teman-teman, belum bangun soalnya masih tidur. Habis itu santrinya itu ada salah satu santri yang mereka tuh kayak kok dengar suara rame-rame. Terus dia bangun, terus dia lihat keluar, ternyata sudah terbakar. Habis itu dia panik karena pondoknya terbakar. Nah, akhirnya satu persatu semuanya bangun semua. Akhirnya mereka semua berusaha untuk melarikan diri. Singkat cerita, habis itu semuanya ada 16 pemuda yang selamat karena lewat dari jendela, lompat walaupun kaki mereka patah. Habis itu sudah ya teman-teman. Terus habis itu para warga memanggil pemadam kebakaran itu pukul 5. Habis itu pemadam kebakarannya itu sampai pukul 5:30. Habis itu dipadam semua. Terus ada banyak sekali santri yang sudah meninggal dunia akibat kebakaran tersebut teman-teman. Terus habis itu akhirnya polisi menyelidiki kasus ini. Terus habis itu
Terus habis itu polisi itu kaget karena banyak sekali mayat yang mati tapi baunya tuh harum karena mereka semuanya mati dalam keadaan mencari ilmu, teman-teman. Nah habis itu ya udah, habis itu polisinya itu mencari, menyelidiki, terus kan ada di CCTV kan, ketika mereka di lapangan, mereka berlima itu di lapangan kan ada CCTV-nya. Akhirnya polisi bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi apa 5 pemuda tersebut. Nah, parahnya lagi 5 pemuda tersebut adalah satu mukim dengan pondok Ittifaqiyah tersebut. Oke, cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.